Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurvita Ulatul Zulfa dan Muhammad Sultan Rafli akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian behavioristik. Behavioristik berasal dari kata behavior, yang dalam bahasa Inggris berarti perilaku. Behavioristik atau behaviorisme dalam bahasa Indonesia, kata behavior mendapat imbuhan isme di akhir kata yang mempunyai makna suatu sistem atau aliran. Behaviorisme adalah salah satu aliran psikologi yang mengkaji perilaku individu terhadap setiap aktivitas yang dapat diamati. Teori ini dikenal sebagai teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Behaviorisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijalankan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Teori behaviorisme ini menjelaskan bahwasanya belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret atau nyata. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanis. Stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar peserta didik, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab adanya proses belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus belajar. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi sifat, dan kecenderungan perilaku, stimulus respon. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang siapa saja tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama di sini ada John Bruce Watson. John Bruce Watson adalah pendiri teori behaviorisme di Amerika Serikat. Dalam bidang pendidikan, Watson menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Yang kedua ada Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike menganut aliran bernama koneksionisme. Thorndike melakukan eksperimen terhadap tingkah laku dari beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut olehnya, yaitu bahwa dasar dari belajar tidak lain sebenarnya adalah asosiasi. Eksperimen dilakukan oleh Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, yaitu law of effect, law of readiness, dan law of exercise. Yang ketiga ada Bruce Frederick Skinner. Skinner adalah analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner melakukan penelitian pada organisme infrahuman, yaitu pada tikus atau merpati. Skinner menerapkan prinsip-prinsip pengondisian operan pada penelitian mengenai psikiotik pada orang dewasa, anak autis, analisis bahasa, dan perancang mesin-mesin pengajaran. Selanjutnya adalah Clark Hull. Clark Hull adalah seorang behavioris yang sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Hull mengemukakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah hal yang sangat penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam pembelajaran hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Selanjutnya adalah Edwin Guthrie. Ia adalah salah satu penemu teori pembiasaan asosiasi. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa belajar terjadi karena adanya sebuah kombinasi antara rangsangan yang disandingkan dengan gerakan yang akan cenderung diikuti oleh gerakan yang sama untuk waktu berikutnya. Dan yang terakhir adalah Ivan Petrovich Pavlov.
Ia adalah salah satu tokoh yang membawa teori behavioristik. Dia membawa suatu metode belajar yang dinamakan classical conditioning atau pengkondisian klasik. Itu adalah salah satu teori yang dibawa oleh Ivan Pavlov. Classical conditioning merupakan sebuah tipe belajar di mana organisme belajar mengasosiasikan atau menghubungkan stimulus respon. Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan percobaannya. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan, yaitu pandangan teori behavioristik tentang proses belajar. Bagaimana pandangannya? Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Selanjutnya, dalam teori behavioristik yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus serta output yang berupa respon. Apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab dengan pengukuran kita akan melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Dicontohkan di sini, seorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalkan ada seorang anak mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan. Meskipun dia belajar dengan giat, tetapi ia masih belum bisa mempraktekkan penjumlahannya. Maka ia belum bisa dikatakan belajar karena ia belum mampu menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Belajar dalam teori behaviorisme ini merupakan sebuah perubahan tingkah laku, khususnya perubahan kapasitas belajar peserta didik untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar dan bukan sebagai hasil pendewasaan semata. Faktor lain yang dianggap penting dari teori ini adalah penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat respon. Jika penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga jika penguatan dikurangi, maka respon akan tetap dikuatkan. Misalnya, jika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan lebih giat belajarnya. Apabila tugas-tugas dikurangi, justru akan meningkatkan aktivitas belajarnya. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting untuk diberikan, baik ditambahi atau dihilangkan untuk memungkinkan mendapatkan suatu respon dari peserta didik. Baiklah, dari saya dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ialah pandangan teori behavioristik tentang proses belajar. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Seseorang yang dianggap telah belajar apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Dalam teori behavioristik, yang terpenting ialah masukan atau input yang berupa stimulus serta output yang berupa respon. Apa yang terjadi di antara stimulus dan respon tidaklah penting karena tidak dapat diamati atau diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab dengan pengukuran kita akan melihat terjadi akibat atau tindakan perubahan tingkah laku tersebut. Belajar dalam teori behavioristik atau behaviorisme merupakan sebuah perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas peserta didik untuk berperilaku sebagai hasil belajar dan bukan sebagai hasil pendewasaan semata. Menurut teori behaviorisme, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang akan memberikan
beragam pengalaman atau kehidupan kepada seseorang. Lingkungan merupakan salah satu stimulus yang dapat memengaruhi atau mengubah kapasitas untuk respon. Menurut John B. Watson, percaya bahwa semua makhluk hidup menyesuaikan dirinya melalui respon tersebut. Hal ini menjadi landasan dasar adanya teori belajar behaviorisme. Faktor lain yang dianggap penting ialah dalam teori ini sebagai penguatan. Penguatan di sini ialah apa saja yang dapat memperkuat respon. Jika penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga penguatan dikurangi, maka respon akan tetap dikuatkan. Seperti jika peserta didik diberi tugas oleh seorang guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan lebih giat belajarnya. Apabila tugas-tugas dikurangi, justru akan meningkatkan aktivitas belajarnya. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan atau bisa dihilangkan untuk mengurangi dan mendapatkan respon. Yang kedua ialah prinsip belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teknik behavioristik telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang lama untuk mendorong perilaku yang diinginkan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Yang pertama ialah stimulus dan respon. Stimulus, apa saja yang diberikan guru kepada siswanya, misalnya alat, peraga, gambar, atau kata tertentu dalam rangka membantu pembelajaran. Respon ialah reaksi daripada siswa tersebut terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi inilah haruslah dapat diamati dan diukur. Yang kedua ialah reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan, reinforcement. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan dan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman, punishment. Adapun yang dimaksud penguatan di sini ialah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif diikuti respon disebut penguatan negatif. Sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Dalam penguatan primer dan sekunder, penguatan primer berarti penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Sedangkan penguatan sekunder ialah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Yang ketiga ialah kesegaran memberi pengaturan atau imediasi. Dalam hal ini, penguatan hendaknya diberi segera setelah perilaku muncul, karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik. Yang keempat, pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seseorang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Mengurangi perilaku yang dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci, serta menentukan pengaturan atau penguatan yang akan digunakan. Yang kelima, kepunahan atau extension. Extension di sini ialah akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Yang ketiga ialah implikasi teori behavioristik dalam pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan agama Islam, teori ini sudah lama dan diterapkan sebagai pendidikan atau pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Pendidikan di sini ialah secara umum memiliki tujuan sebagai berikut: mewujudkan manusia yang berkepribadian Islam, melatih dan membimbing agar peserta didik menguasai sakofah, melatih dan membimbing peserta didik agar mendapatkan ilmu kehidupan atau iptek, serta melatih dan membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan yang memadai. Dalam prosesnya, pendidikan Islam menjadikan tujuan sebagai sasaran ideal yang hendak dicapai dalam program dan diproses dalam produk kependidikan Islam atau output kependidikan Islam. Belajar dalam perspektif Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan rangka meningkatkan derajat, menambah ilmu pengetahuan, serta menambah keimanan. Hasil dari belajar diharapkan dapat membentuk insan kamil yang beriman, berakhlak, dan berilmu yang terwujud.
dalam bentuk tingkah laku dan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, teori behaviorisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati bukan dengan proses mental. Yang kedua, apa saja tokoh-tokoh tersebut? Tokoh-tokoh tersebut yang dipengaruhi oleh teori behaviorisme ialah John Bradus Watson, Edward Lee Thorndike, Bernice Frederick Skinner, Clark Hull, Edwin R. Guthrie, Ivan Petrovich Pavlov. Yang ketiga ialah pandangan teori behavioristik tentang proses belajar, penguatan positif dan negatif, penguatan primer dan sekunder, kesegaran, memberi penguatan atau imediasi, pembentukan perilaku atau shaping, dan terakhir kepunahan atau extension. Yang keempat ialah implikasi teori behavioristik dengan pendidikan Islam, disebut sebagai law of radiance atau hukum kesiapan. Yang kedua, law of exercise atau hukum latihan. Yang ketiga, law of effects atau hukum efek. Yang keempat dan terakhir ialah law of attitude atau hukum sikap. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.